Aku menjelaskan identifikasi secara kimiawi tentang golongan sulfonamida, di mana kelompok kami mengambil sulfatiazol. Nah, saya mulai dari jurnal ini, di mana sulfatiazol itu merupakan antimikroba yang termasuk dalam golongan sulfonamida yang merupakan antibiotik pertama yang ditemukan. Umumnya diberikan secara oral yang kelemahan utamanya itu kelerutan dalam airnya yang rendah. Lalu efek samping dan timbulnya resistensi bakteri terhadap obat tersebut. Peningkatan kelayakannya berarti tidak perlu memberikan dosis tinggi dalam pengobatannya. Nah, ini struktur kimia sulfatiazol. Peningkatan kelayakan sulfatiazol dengan adanya sulfatiazol itu dilakukan pembuatan produk interaksi sulfatiazol dengan mineral lempung. Yang dimana peningkatan mineral lempung itu untuk meningkatkan sifat teknologi dan biofarmasi obatan dengan strategi baru. Nah, lalu dilakukan diffraksi SINAC-X, analisis diffraksi pada sampel MMT dan sampel IP yang berorientasi pada selai kaca. Lalu ada analisis termografimetri, dan analisis kalorimetri pemindaian diferensial yang dilakukan dengan kalorimeter Matlab Teledomod yang dilengkapi dengan sensor mikrotimbangan FRS5. Lalu dilakukan mikroskop elektron pemindaian. Lalu ada spektroskopi inframerah. Nah, ini struktur kristal sulfatiazol yang juga diproduksi sinar X bubuk eksperimental sesuai dengan bentuk kristal yang disimpan di CCDC. Nah, ini diffraksi sinar X pola XRD pada sulfatiazol yang dalam dia di fraktogram agregat berorientasi IP puncak 01 yang mirip dengan montmorillonit murni. Ini menunjukkan ruang antar lapisan telah meningkat karena absorpsi sulfatiazol yang menguatkan bahwa obat tersebut hadir dalam IP dan interkalasinya dalam lempung. Lalu ini analisis thermal profil, analisis termografimetri, di mana karena ada kehilangan berat sulfatiazol ditunjukkan dalam kentang 250 sampai 950 derajat Celcius, 93,7% B per B, di mana kehilangan maksimumnya itu dia mati pada 640 derajat Celcius, yang dalam MMT itu kehilangan berat sekitar 10%. Yang dekomposisi termal obat itu kehilangan berat sulfatiazol MMT dalam rentang 250 sampai 950 derajat Celcius. Nah, lalu spektroskopi inframerah, transformasi Fourier spektrum FTIR sulfatiazol ini yang dimana pita karakteristik dalam kisaran 3320 sampai 2379 cm pangkal 1. Eh, yang pita ini sesuai dengan frekuensi ikatan CS muncul pada 631 cm pangkal 1. Pita karakteristik mineral lempung pada
3.700 sampai 3.600 cm per kali satu. Lalu ada mikroskop elektron pemindai mikrofoto SEM, yaitu ini 150 mikrometer, 60 mikrometer, 20 mikrometer, 170 mikrometer, 60 mikrometer, 40 mikrometer. Jika dilihat dari 20 mikrometer akan terlihat seperti ini. Eh, Pada analisis unsur itu persen E-nya itu 17,13%, persen S-nya itu 21,61%. Lalu saya juga mengambil dari jurnal ini. Modifikasi sintesis tekanan sulfatiazol itu meningkatkan sifat biologisnya, di mana tekanan sulfatiazol itu menjadi kandidat kelas senyawa organik yang potensial untuk memainkan peran penting terhadap kimia medisina. Uh, Turunan tiazol dan dua turunan sulfatiazol disintesis dengan rendaman masing-masing 5% dan 72-81%. Yang selanjutnya senyawa disintesis dievaluasi aktivitas antibakterinya secara in vitro terhadap dua strain bakteri gram negatif dan dua strain bakteri gram positif. Kemudian pada turunan tiazol itu pada sulfatiazol itu merupakan senyawa organik yang berasal dari sulfonamida dalam mengganti satu atom hidrogen amida dengan gugus tiazol. Sulfatiazol itu adalah agen bioaktif kuat yang digunakan untuk pencegahan dan penyembuhan infeksi bakteri. Nah, turunan sulfatiazol itu memiliki perancah heterosiklik yang memiliki aplikasi yang luas untuk tujuan farmasi seperti antibakteri, anti jamur, antiinflamasi, dan agen sitotoksik. Lalu gugus heterosiklik yang mengandung sulfatiazol itu disintesis dan dieksplorasi untuk aktivitas biologisnya dengan target penyakit tertentu. Senyawa heterosiklik yang mengandung 5 anggota sulfatiazol itu telah dipelajari secara luas karena aplikasinya sebagai biomolekul bioaktif. Yang merupakan struktur kimia beberapa obat yang mengandung perancas sulfatiazol. Ini ada sintesis 4,4 nitrofenil tiazol 2 amina, yaitu ini hasil sintesisnya. Lalu pada sintesis turunan sulfatiazol ini ada 4,4 nitrofenil entol tiazol 2 amina yang menggunakan MeOH dan piridin. Ini hasilnya. Ini mana R ini masuk ke sininya. Dari sini ke sini. Lalu ini nih akan menjadi aktivitas antibakteri. Dan aktivitas antioksidan. Ini aktivitas antibakteri senyawa hasil sintesisnya. Ini mana ini zona diameternya. Lalu sebagai antioksidan senyawa hasil sintesisnya ini. Lalu saya mengambil dari ini. Sulfatiazol itu adalah bubuk kristal berwarna putih berbentuk dimorf. Bentuk satu terdiri dari batang prisma dan bentuk dua terdiri dari pelat dan prisma berisi enam. Tidak larut dalam air dan larut dalam asam encer dan basa encer. Sulfatiazol itu adalah ini strukturnya.
Sulfatiazol itu adalah senyawa 1,3-tiazol yang memiliki gugus 4 amino benzena sulfonamido pada posisi 2 yang berperan sebagai agen antiinfeksi, kontaminan lingkungan, xenobiotik, penghambat EC, dan alergen obat. Senyawa ini merupakan anggota 1,3-tiazol sulfonamida, anilin tersubstitusi, dan antibiotik sulfonamida. Senyawa ini secara fungsional terkait dengan sulfanilamida. Lalu sulfatiazol itu adalah obat sulfa kerja pendek yang dulunya merupakan antimikroba oral dan topikal yang umum hingga ditemukan alternatif yang kurang beracun. Obat ini yang masih digunakan sesekali, terkadang dikombinasikan dengan sulfabenzamid dan sulfacetamid. Lalu sulfatiazol itu adalah antibiotik sulfonamida yang bekerja singkat. Penggunaannya sebagian besar telah digantikan dengan sulfacetamid dan sulfabenzamid. Lalu senyawa sulfatiazol itu digunakan sebagai antiinfeksi kerja pendek. Ya, ini tidak lagi umum digunakan secara sistemik karena toksisitasnya, tetapi masih dapat dijelaskan dalam kombinasi dengan obat lain untuk pengobatan infeksi vagina dan kulit yang masih digunakan dalam pengobatan hewan. Lalu ini ada strukturnya. Hmm, hmm. Nah, sulfatiazol itu yang seperti yang tadi saya bilang, obat sulfa kerja pendek yang merupakan antimikroba oral dan topikal yang umum hingga ditemukan alternatif yang kurang beracun. Ini strukturnya. Sulfatiazol itu terhadap berbagai mikroorganisme patogen gram positif dan gram negatif em, efektif itu meskipun tidak lagi digunakan pada manusia, obat ini digunakan pada sapi. Jenis indikasinya yaitu sebagai enteritis bakteri, infeksi telinga bakteri, infeksi telinga bakteri, radang usus, infeksi mata. Yang mekanisme aksinya itu dihidroteroat sintetase targetnya, lalu tindakannya sebagai penghambat dan organismenya Plasmodium falciparum. Metabolismenya yaitu metabolisme obat sulfonamida pada hewan meliputi konjugasi pada posisi N4, asetil, sulfat, asam glukuronat, dan glukosa, konjugasi pada posisi N1, sulfat dan asam glukuronat, kehilangan gugus P-amino, pembentukan metabolit desamino, hidroksilasi cincin, dan konjugasi produk hidroksilasi cincin. Nitrit dalam makanan meningkatkan produksi metabolit desamino dari sulfatiazol. Zat antara yang menghasilkan metabolit desamino dan sulfametazin bersifat mutagenik lemah dalam uji amas. Toksisitasnya itu toksisitas oral akut LD50 pada 4.500 mg per kilogram tikus. Nah, eh, sulfatiazol itu dapat meningkatkan laju ekskresi benzil penisilin yang dapat menyebabkan kadar keseruman yang lebih tinggi. Lalu kemajuan terapi sulfatiazol dapat menurun bila digunakan bersama dengan kloroprokain. Risiko atau tingkat keparahan hipoglikemia dapat meningkat ketika sulfatiazol dikombinasikan dengan insulin aspart. Risiko atau tingkat keparahan hipoglikemia dapat meningkat ketika sulfatiazol dikombinasikan dengan insulin daging sapi. Risiko atau tingkat keparahan hipoglikemia dapat meningkat ketika sulfatiazol dikombinasikan dengan insulin degludec. Ini ada kategori obatnya, yaitu sulfatiazol. Ada taksonomi kimia, senyawa ini termasuk dalam golongan senyawa organik yang dikenal sebagai aminobenzena sulfonamida yang mengandung gugus benzena sulfonamida dan gugus amina yang terlihat pada cincin benzen. Lalu titik lelenya 189 derajat Celcius, kelekatan airnya 3 mg per liter pada suhu 25 derajat Celcius, pKa-nya 7,2. Lalu ada kelekatan air, zat log, pKa, pKhb, muatan fisiologis, jumlah akseptor hidrogen, jumlah donor hidrogen, jumlah cincinnya yaitu 2.
Lalu asam benzoat itu dapat berasal dari sulfatiazol dalam kondisi mekanikimia yang identik. Sulfapiridin, heterosiklik, dan sulfatiazol itu memiliki kelarutan air yang baik dari obat dan produk bioasetilasinya, yang hal ini meminimalkan risiko penyumbatan ginjal oleh presipitasi dan menghilangkan kebutuhan untuk asupan air yang berlebihan selama terapi, bahkan untuk pasien dengan gangguan fungsi ginjal. Pada hidrolisis asam, ikatan sulfonamida putus untuk menghasilkan asam sulfanilat dan turunan amino yang sesuai karena produk degradasi umum, seperti sulfaklopiradazin, sulfadimetoksin, dan sulfatiazol yang resisten terhadap hidrolisis pada suhu yang lebih rendah, 7, 22, dan 35. Nah, itu saja dapat saya jelaskan.